Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tena Lilavia Putri, absen 4. Nama saya Rika Agni Wibowo, absen 8. Kenalin, nama aku Kayla Ramyanisani. Nama saya Nafila Aska Batubara, nomor absen 31. Nama saya Rozaina Ratnadewanti dari kelas 11 MIPA E, nomor absen 35. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai Budi Utomo, mulai dari latar belakang, tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo, hingga isi dari kongres pertama Budi Utomo. Hari ini aku akan ngejelasin latar belakang dari Budi Utomo. Awal mula pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Dia menginginkan pekerja muda barat yang berpendidikan, tetapi umumnya kaum muda ini tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Pada 1908, Dr. Wahidin bertemu dengan murid-murid Sutomo dan Stovia. Wahidin menyampaikan idenya kepada Stovia dan para siswa menyambutnya dengan baik. Secara kebetulan, para siswa Stovia juga membutuhkan tempat yang mengakomodasi aktivitas dan kehidupan budaya mereka secara umum. Akhirnya terlahirlah Budi Utomo pada 20 Mei 1908 di Jakarta, yang kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berperan dalam organisasi Budi Utomo. Tokoh Budi Utomo pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wahidin adalah pemberi saran kepada Sutomo untuk mendirikan Budi Utomo, dan ia juga merupakan penasihat sekaligus motivator bagi Budi Utomo di kalangan pelajar Stovia. Kedua ada Dr. Sutomo. Sutomo yang merupakan dokter yang aktif dalam bidang politik yang mendirikan perkumpulan dengan nama Budi Utomo sebagai sebuah organisasi pelajar. Yang ketiga ada Suraji. Suraji merupakan perantara di antara pelajar yang aktif dalam Budi Utomo dengan masyarakat Bumiputra yang hanya bisa menggunakan bahasa Jawa. Suraji juga mengusulkan nama perkumpulan dengan dua nama, yaitu Eko Projo dan Budi Utomo. Yang keempat ada Gunawan Mangunkusumo yang merupakan sahabat dekat Dr. Sutomo yang menjabat menjadi sekretaris Budi Utomo. Ia juga menjadi penggerak dan motivator dari organisasi tersebut. Gunawan pun mengakui bahwa kemampuannya untuk meyakinkan orang atas gagasan dan pendapat yang dilontarkannya demi kemajuan Budi Utomo. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongres pertamanya di kota pendidikan, tepatnya di kota Yogyakarta. Salah satu agenda yang dibahas adalah usulan dari Sudirohusodo untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan atau yang biasa disebut sebagai Studi Fonds. Namun sayangnya, usulan tersebut ditolak dengan 3 poin penolakan. Yang pertama, keterbatasan gerakan badan bantu pelajar. Yang kedua, kesulitan saat pelaksanaan. Dan yang ketiga, aktivitas membantu pelajar merupakan sebagian program dari Budi Utomo. Kongres pertama ini menunjuk Tirto Kusumo sebagai ketua umum dan Sudirohusodo sebagai wakil ketua umum loh. Eits, tapi jangan lupa, di kongres pertama ini juga dicetuskan tujuan utama dari organisasi Budi Utomo. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dan sebagai organisasi yang berfokus pada arah pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Hingga diadakannya kongres yang pertama, Budi Utomo telah memiliki 7 cabang di beberapa kota. Dan sampai pada tahun 1009, Budi Utomo mencapai 10.000 anggota. Organisasi Budi Utomo ini pergerakannya dinilai lambat. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pergerakan organisasi ini adalah organisasi Budi Utomo menganut prinsip biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar mati tanpa bekas, yang menganut prinsip seperti pohon beringin, di mana pohon tersebut tumbuhnya sangat lambat, tapi ketika sudah tumbuh besar akan menjadi pohon yang rindang dan kokoh sebagai tempat untuk berteduh. Namun, walaupun pergerakan organisasi Budi Utomo dinilai lambat, organisasi ini mendapatkan reaksi yang cukup besar dari Belanda. Jangan lupa kalau organisasi Budi Utomo ini merupakan dongkrak bagi bangsa Indonesia untuk mulai bersatu dan bersifat nasionalisme. Mempelajari organisasi Budi Utomo sangat penting dalam pembelajaran sejarah, karena banyak manfaat yang diperoleh bagi masyarakat pada umumnya dan anak didik pada khususnya.
Berbagai hal positif yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh berdirinya organisasi Budi Utomo memberikan pengetahuan dan kesadaran nasional pada anak didik bahwa dalam melakukan perjuangan, para tokoh-tokoh di samping melakukan perlawanan dengan cara peperangan juga melakukan dengan cara halus, seperti dengan cara berunding dengan mendirikan suatu organisasi. Hal ini dapat dicontoh oleh anak didik agar dapat senantiasa mengenang jasa para pahlawan, meningkatkan rasa nasionalisme, dan dalam memecahkan suatu masalah tidak harus dengan cara kekerasan. Selain itu, dengan mempelajari Budi Utomo memungkinkan kita sedikit banyak belajar berorganisasi secara modern. Dari penjelasan di awal dapat kita simpulkan bahwa Budi Utomo adalah organisasi pertama yang mendongkrak Indonesia untuk maju dan bersifat nasionalisme. Tokoh-tokoh pendiri Budi Utomo yaitu terdiri dari Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan pada tanggal 3-5 Oktober 1908 di kota Yogyakarta dengan Tirto Kusumo sebagai ketua umum dan Sudirohusodo sebagai wakil ketua. Kongres ini mencetuskan tujuan dari organisasi Budi Utomo itu sendiri, yaitu untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Sekian pembahasan mengenai organisasi Budi Utomo dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.